أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit mengambil uang yang telah diberikan oleh penduduk kafir tersebut. Diambil lalu dilemparkan ke muka mereka. Dia bilang, "Kamu gila," katanya. "Aku disuruh mengejek orang yang cahayanya dipenuhi sampai ke langit, yang mataku saja tidak sanggup untuk melihat cahayanya indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahabah wal ali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sahabat Manfa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama kami dalam program Srikayo, cerita singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disponsori oleh Pempek Pelamboyan cabang Asgab. Ma'asyiral hadirin, sahabat Manfa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ada sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit terkenal seorang penyair, pujangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum masuk Islamnya Sayyidina Hasan bin Thabit, mereka kafir Mekah mengupah Sayyidina Hasan bin Thabit untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu mereka tidak bisa mencegah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kekerasan, maka mereka mempunyai inisiatif untuk menyewa penyair pujangga yang hebat di masa itu yang bernama Hasan bin Thabit. Ini Hasan bin Thabit dipanggil oleh penduduk kafir Mekah untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, "Wahai Hasan, engkau ejeklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan berikan harta sesuka hatimu." Lalu Sayyidina Hasan bin Thabit, karena seorang pujangga, penyair yang hebat, ia tidak mau mengejek seseorang kecuali ia langsung melihat seseorang tersebut. Akhirnya ia meminta kepada penduduk kafir Mekah untuk didatangkan Rasulullah. Yang mana Rasulullah? Saya mau lihat dulu, katanya. Lalu penduduk kafir Mekah mengira apa yang mereka pandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seperti yang dipandang oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa yang mereka lihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti Sayyidina Hasan bin Thabit yang melihat. Akhirnya mereka bilang kepada Hasan bin Thabit, nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati satu jalan ini. Lalu ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat, lalu terpancarlah sinar cahaya yang membuat Sayyidina Hasan bin Thabit tidak mampu melihat cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu terpantunlah syair yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Thabit yang berbunyi, lamma ra'aitu anwaruhu sata'at
tatkala aku melihat cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memancar, wada'tu min ghifati kaf ala basari. Aku letakkan, katanya, kedua mataku ini aku tutupi dari tempat berdiriku. Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut dari pandangan mataku ini bisa membuatku buta dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falastu anzuruhu illa ala gadri. Bukan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku melihat semampuku. Ruh minan nur fi jismin minal gamari. Ruh dari cahaya yang dibungkusi, yang dilengkapi jisim badan yang seperti bulan purnama. Keahliyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Seperti perhiasan yang dirajut dari bintang yang paling bersinar di saat itu. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit mengambil uang yang telah diberikan oleh penduduk kafir tersebut. Diambil lalu dilemparkan ke muka mereka. Dia bilang, kamu gila, katanya. Aku disuruh mengejek orang yang cahayanya dipenuhi sampai ke langit, yang mataku saja tidak sanggup untuk melihat cahayanya indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu Sayyidina Hasan bin Thabit masuk Islam dan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya kamu adalah utusan Allah. Yang sering kita dengar abiyat syair dari Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam targat aini. Alangkah bagusnya bentukmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak pernah mata melihatmu. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan paling bagusnya engkau wahai Rasulullah, tidak ada perempuan yang melahirkan orang seperti engkau. Khuliqta mubarri'an min kulli aibin. Engkau diciptakan yang terbebas dari segala aib atau cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sebagaimana seperti engkau menciptakan ini memesan dahulu. Engkau mau hidung mancung, engkau mau muka yang Masya Allah, engkau mau kulit yang Masya Allah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan sebelum kita diinginkan, sebelum kita diciptakan, kita dipesankan sama Rasul, sama Allah untuk memilih bagaimana ciptaanmu, maka tentu kita akan memilih ciptaan yang begitu sempurna. Saking sempurnanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ditemukan sedikit pun aib atau cacat. Lalu dikisahkan lagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kepada sahabatnya, la tagumu kama yagumul la'ajin, kata. Jangan engkau berdiri sebagaimana orang-orang dahulu yang berdiri karena untuk menyambut rajanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang tawadhu, orang yang rendah diri, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada sahabatnya, jangan engkau berdiri ketika aku datang. Tatkala itu adalah Sayyidina Hasan bin Thabit menyantunkan dengan syairnya, lalu dia berdiri. Para sahabat yang lain karena mematuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau berdiri, kecuali Sayyidina Hasan bin Thabit. Lalu para sahabat menegur Sayyidina Hasan bin Thabit, "Ya Hasan, mengapa engkau berdiri?" Lalu Sayyidina Hasan bin Thabit melantunkan syairnya, "Qiyami lil aziz alayya fardun." Berdirinya aku untuk orang yang mulia bagiku adalah suatu kewajiban. Wa tarku fardi ma huwa mustaqimu. Dan meninggalkan suatu kewajiban merupakan sesuatu yang tidak baik. Ajibtu liman lahu aqlu salimu. Aku heran kepada siapa saja yang mempunyai akal sehat. Yara hadzal jamala wala yaqumu. Dia yang melihat keagungan, dia yang melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia tidak mau berdiri. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan menghadap kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Ini merupakan tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya.
tetapi haknya kita harus tetap memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jangan berdiri, kita harus tetap berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Begitulah sahabat manfa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kisah Sayyidina Hasan bin Thabit. Yang perlu kita petik dari kisah ini adalah kita harus memuliakan orang yang patut kita muliakan. Sebagaimana seperti seorang guru yang menyuruh kepada muridnya untuk tidak menghormati kalau di luar majelis. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak menghormatinya nanti di luar majelis? Tidak begitu, wahai hadirin rahimakumullah. Seharusnya, semestinya, semakin guru menyuruh kita untuk tidak menghormatinya, maka semakin itu juga kita harus menghormati guru kita tersebut. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan tidak mengharamkan kita dari keberkahan dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.